Artis sinetron Jupiter ditangkap tim Sat Narkoba Polres Jakarta Barat di sebuah tempat hiburan malam Taman Sari, Jakarta Barat. Jupiter ditangkap bersama keempat pelaku lainnya yang juga kawan pelaku. Jupiter sendiri telah lama menjadi target polisi. Saat penangkapan, pelaku bersama 4 pelaku lainnya berada di sebuah tempat hiburan karaoke. Dari dalam ruangan, polisi mendapatkan 3 paket sabu dan alat hisap. 5 pelaku positif mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urin. YT menurut keterangan dia pekerja seni, pekerja sinetron. Apakah memang udah TO? Ya, kita sudah ikutin, Sudah TO ya? Apa Jupiter, Pak? Mendapat barangnya dari mana, Pak? dari app. Saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang diduga menjadi pemasok sabu kepada para pelaku. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Kapolda Metro Jaya Mugiarto yakin kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso akan sampai ke persidangan. Sebelumnya berkas perkara Jessica harus kembali diperbaiki setelah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meminta penambahan penguatan alat bukti untuk keempat kalinya. Berkas perkara kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso saat ini sudah kembali dilimpahkan lagi ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pelimpahan berkas dilakukan setelah penyidik Polda diminta menambahkan penguatan alat bukti melalui keterangan saksi ahli toksikologi. Permintaan ini menjadi yang keempat kalinya dilakukan Kejati DKI terhadap para penyidik Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Mugiarto yang ditemui di acara bakti kesehatan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, mengaku siap menghentikan penyidikan terhadap Jessica jika pihak Kejaksaan Tinggi beranggapan demikian. Namun pihaknya tetap yakin berkas perkara Jessica akan segera P21 atau lengkap dan segera masuk persidangan. Kita lengkapi, kemudian apakah petunjuk-petunjuknya itu bisa dilengkapi atau tidak. Nah, kalau tidak bisa dilengkapi ya kita akan maksimal serahkan kepada pihak JPU. Nanti JPU apakah tanggapannya apakah P22 ataukah nanti memang harus dihentikan. Kalau memang itu mengalami suatu tidak bisa diproses melalui sistem peradilan pidana. Itu proses hukumnya demikian. Tapi saya yakin dan laporan daripada Pak BPM dan insya Allah itu nanti akan bisa proses sampai sistem peradilan. Sebelumnya, penyidik Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya kesulitan melengkapi berkas perkara tersangka Jessica dalam kasus pembunuhan Mirna yang tewas diracun sianida di dalam kopi. Tercatat sudah 3 kali Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara Jessica. Berkas Jessica Wongso pertama kali dilimpahkan ke Kejati DKI pada 19 Februari 2016 lalu. Namun, pada 3 Maret 2016, berkas perkara dikembalikan karena penyidik dianggap tidak mengurai pola pembunuhan sesuai pasal yang disangkakan. Berkas kembali dilengkapi dan dilimpahkan lagi 21 hari kemudian. Namun di awal April, berkas lagi-lagi dikembalikan dengan catatan masih banyak kekurangan dari sisi keterangan para saksi. Setelah ada penambahan keterangan saksi pada 22 April, berkas dilimpahkan lagi untuk ketiga kalinya. Namun setelah dicek, Kejati DKI masih beranggapan penyidik perlu penambahan alat bukti lagi pada 8 Mei kemarin. Keterangan tambahan dari saksi ahli toksikologi kini menjadi pertaruhan penyidik Polda Metro Jaya yang dikejar tenggat waktu masa penahanan Jessica yang akan habis pada tanggal 28 Mei mendatang. Dari Jakarta, Om Suhirman, TV One mengabarkan. Kita tentu masih ingat dengan upaya penangkapan polisi terhadap warga Prancis bernama Amok Rensabet di Bali pekan lalu. Kami mendapatkan rekaman lengkap video amatir yang memperkuat pernyataan bahwa polisi memakai peluru karet, bukannya peluru tajam. Kapolsek Kuta Utara, Kompol Iwayan Arta Aryawan, memimpin 20 anggota polisi. Aparat harus menangkap dan mendeportasi Amok Rensabet. Warga Prancis ini sering membuat onar dan sudah habis izin tinggalnya di Indonesia. Namun negosiasi gagal.
Amokrane Sabet malah melawan dengan senjata tajam, menantang berkelahi dan memaki para polisi. Anggota polisi mundur untuk konsolidasi serta menunggu suasana kondusif. Namun Amokrane Sabet mengejar. Polisi pun meletuskan tembakan peringatan. Amokrane tetap nekat mengejar hingga Brigadir Putu Sudiarta terjatuh dan diserang 8 kali oleh Amokrane. Brigadir Putu meninggal dunia di lokasi. Polisi pun menembaki Amokrane dengan peluru karet hingga tersungkur. Dalam gambar, Amokrane masih terus menantang polisi meskipun ditembaki peluru karet. Hasil autopsi menyatakan Amokrane tewas akibat luka senjata tajam di leher yang diduga akibat bergumul dengan Brigadir Putu. Selain itu, terdapat 24 luka tembak peluru karet. Dari Denpasar, Bali, tim TV One mengabarkan. Terima kasih Bung Riki dan pemirsa. Memang pada hari ini telah diputuskan hukuman terhadap tersangka pemerkosaan atau pembunuhan terhadap Yuyun. Kalau kami melihat kasus di daerah kami ini bukan karena kekerasan yang dianggap bahwa kriminal yang besar, tetapi ini akhlak daripada masyarakat belum tersentuh. Jadi kami berusaha akhlak-akhlak ini harus dibentuk kembali. Karena di Rejang Lebong ini terkesan bahwa di daerah yang terjadi peristiwa ini di daerah Texas. Tetapi ini sebetulnya pasca daripada masa lalu. Terkenal dengan daerah Texas apa? Karena Koboi begitu? Karena di sini selalu begini Bung Rizky, karena selama ini di media dunia maya bahwa Rejang Lebong ini daerah yang hitam, terjadi perampokan, pembunuhan. Ini sebetulnya karena akhlak yang memang tidak pernah tersentuh selama 10 tahun. Saya Bupati Rejang Lebong tahun 2000 sampai 2005 itu tidak pernah terjadi perampokan dan pemerkosaan. Baru setelah senti dari Bupati sampai saat ini baru saya calon kembali. Karena saya melihat situasi ini, maka saya kembali ingin memimpin Rejang Lebong ini, mengembalikan akhlak-akhlak ini dengan merekrut semua elemen masyarakat, baik itu Kemenak, MUI, unsur ormas-ormas Islam dan perguruan-perguruan Islam yang ada di Rejang Lebong untuk membangun akhlak-akhlak yang rusak ini. Ya, tapi pada kenyataannya Pak, ini sudah terjadi Pak. Kemudian itu dimulai dari masyarakat Bapak mabuk-mabukan, kemudian terjadilah peristiwa keji tersebut. Ya, ini kasuistis, bukan hanya di Rejang Lebong kalau kita melihat peristiwa ini. Ini baru saat ini kita lihat di daerah lain sudah mulai terjadi juga, tapi mungkin ini sudah sebulan yang lalu baru sekarang tereksplor, Bung Riki. Ya, kenapa harus menunggu sebulan juga Pak baru terekspos? Mungkin kalau tidak terekspos kasusnya tidak akan jadi sorotan, jangan-jangan. Kami sudah berusaha, kami sudah melakukan upaya, melakukan bersama pihak keamanan di Rejang Lebong sehingga terjadi 2 hari, 4 hari sudah tertangkap pelaku-pelakunya. Ini upaya yang kami lakukan bersama keamanan yang ada di Rejang Lebong. Dan kami sudah selalu melakukan kunjungan ke tempat lokasi daripada peristiwa kejadian itu, juga kunjungan kepada keluarga musibah. Ini sudah kami lakukan. Tetapi kami tidak tahu kok baru sekarang ini tereksplor ini Bung Riki. Pak Bupati, ini pertanyaannya untuk warga Anda, apakah memang hal yang lumrah terjadi anak-anak di bawah umur dengan sangat gampang mendapatkan minuman keras, mabuk-mabukan, dan juga kalau kita dapat informasi kemarin mereka juga sangat mudah akses pornografi melalui telepon genggam di sana. Kalau masalah itu, saya kira bukan hanya di Rejang Lebong mendapatkan akses pornografi. Yang kita lihat sekarang ini bahwa saya tidak yakin kalau bahwa Rejang Lebong mudah. Tetapi untuk minuman keras itu memang ada di satu daerah kejadian itu, ada satu bentuk pohon yang namanya pohon aren. Pohon aren ini memang bisa dijadikan untuk minuman keras oleh masyarakat. Tetapi tidak semua masyarakat di sana minum keras pohon aren itu. Karena anak-anak ini kan masih anak-anak yang dikatakan oleh Bung tadi, masih di bawah umur, yang mudah terpengaruh dengan lingkungan. Sehingga mereka melakukan ini di samping lingkungan dan akhlaknya, betul-betul akhlak. Saya jamin ini akhlak. Artinya di warga Rejang Lebong sebagian besar tidak berakhlak, begitu maksud Bapak?
Oh, bukan begitu, Bung Riki. Sentuhan akhlak kepada anak-anak itu, kalau tidak berakhlak ya tidak mungkin bupati tidak berakhlak, Bung Riki. Nggak, warganya tadi Bapak katakan kan yang dikedepankan akhlak bagi mereka-mereka. Artinya Pak, tidak, apakah di sana infrastruktur Pak, di sana lampu, penerangan, gelap, kemudian tadi penyebaran minuman kerasnya, kemudian itu Pak, sosialisasi kehidupan masyarakat di sana. Kalau minuman keras, di sana tidak ada toko yang namanya toko minum tua itu. Karena itu daerah kelahiran saya tahu persis. Tapi ini sifatnya kan ada pohon yang mudah dijadikan satu minuman. Jadi kalau dikatakan infrastrukturnya bagus, daerah sana makmur, Bung Riki. Di sana makmur, kiri kanan itu memang kelihatannya kosong, tapi itu pohon-pohon karet, pohon sawit, dan pohon aren. Makmur Pak, yang tapi diproduksi oleh masyarakat. Pak Bupati, makmur oke mungkin. Makmur iya, tapi ini kita bicara mengenai penerangan jalan yang kita ketahui di lokasi itu kan tempatnya sepi, tidak ada penerangan. Ini sementara si korban berjalan kaki sendirian. Kalau kita tidak nama di desa, tidak sama di kota, Bu. Di desa ini jarak antar rumah ke rumah memang cukup jauh. Tetapi di desa ini selalu masyarakatnya gotong royong, sangat kuat. Tapi kalau dikatakan tidak ada penerangan, hanya beberapa desa di Rejang Lebong ini yang belum dapat penerangan. Tidak termasuk desa yang terjadi kejadian musibah ini. Oke, baik. Pak Ahmad Hijazi, kita lanjutkan lagi perbincangan juga dengan Pak Supratman. Perbincangan masih kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini.